Selamat datang kembali di channel Motivasi Hidup Sukses. Kali ini, kita akan bahas gimana caranya kita bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman sekarang. Perubahan itu pasti terjadi, baik di dunia bisnis, teknologi, atau bidang lainnya. Jadi, kita harus bisa beradaptasi, bukan lagi cuma pilihan. Yuk, kita simak strategi Jitu, biar tetap jadi yang terdepan. Pertama-tama, kita perlu periksa cara pandang kita sendiri. Cara kita melihat dunia dan diri kita sendiri sangat mempengaruhi bagaimana kita menghadapi tantangan dan perubahan. Seringkali, saat ada perubahan, kita langsung nolak atau takut. Reaksi ini wajar, karena perubahan seringkali membawa ketidakpastian dan ketidaknyamanan. Tapi, coba deh kita terapkan pola pikir pertumbuhan. Pola pikir ini mengajarkan kita untuk melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Kata psikolog Carol Dweck, pola pikir ini adalah keyakinan bahwa kita bisa terus belajar dan berkembang. Ini berarti kita tidak terjebak dalam keyakinan bahwa kemampuan kita tetap dan tidak bisa diubah. Artinya, kita harus berani terima tantangan, belajar dari kesalahan, dan terus maju. Setiap kesalahan adalah peluang untuk belajar sesuatu yang baru dan memperbaiki diri. Ubah kata-kata dalam hati kita saat menghadapi tantangan. Misalnya, daripada berkata, aku nggak bisa ngelakuin ini, kita bisa berkata, aku memang belum bisa, tapi aku mau belajar. Dari yang tadinya, aku nggak bisa ngelakuin ini, jadi aku memang belum bisa, tapi aku mau belajar. Dengan begitu, kita membuka diri untuk terus berkembang, dan tidak mudah menyerah. Menerapkan pola pikir pertumbuhan, itu butuh proses. Ini bukan sesuatu yang bisa kita capai dalam semalam, tapi dengan konsistensi, kita bisa melihat perubahan positif dalam diri kita. Kuncinya adalah, kita harus sadar saat pikiran negatif muncul, tapi jangan sampai pikiran itu mengendalikan kita. Kita bisa belajar untuk mengelola pikiran dan emosi kita dengan lebih baik. Dengan pola pikir ini, kita akan lebih siap beradaptasi dan memaksimalkan potensi diri. Kita akan lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan dan lebih optimis tentang masa depan kita. Jadi, mari kita mulai merangkul pola pikir pertumbuhan ini. Dengan begitu, kita bisa mencapai hal-hal yang sebelumnya kita anggap tidak mungkin, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Strategi kedua, tetap update informasi. Di dunia yang serba cepat ini, pengetahuan itu penting banget. Semakin banyak informasi yang kita punya, semakin siap kita menghadapi dan merespon perubahan. Jadilah orang yang proaktif dan strategis dalam mencari informasi. Ikuti berita industri, datangi seminar, dan aktif di media sosial. Platform seperti LinkedIn dan Twitter bisa jadi sumber informasi yang bermanfaat. Asah terus kemampuan membaca kita biar bisa cepat memproses informasi. Tujuannya adalah biar kita paham betul tren dan perkembangan yang lagi terjadi, yang bisa berpengaruh sama hidup dan karir kita. Dengan terus update informasi, kita akan lebih siap beradaptasi dengan perubahan dan membuat keputusan yang tepat untuk masa depan. Strategi ketiga, kembangkan terus kemampuan baru. Dunia ini berubah dengan cepat, dan perubahan itu memunculkan kebutuhan akan keterampilan baru. Biar tetap relevan, kita harus terus belajar. Kenali apa saja kekurangan kita dan cari tahu gimana caranya kita bisa dapat keterampilan tersebut. Manfaatkan platform online seperti Coursera, edX, dan Udemy. Coba ikuti program sertifikasi dan datangi workshop serta konferensi. Carilah mentor untuk bimbingan dan dukungan. Latih terus keterampilan baru kita di dunia nyata. Pembelajaran yang fleksibel adalah kunci untuk tetap relevan dan kompetitif. Dengan mengembangkan keterampilan baru, kita akan lebih siap menghadapi masa depan. Strategi penting lainnya adalah membangun jaringan dan kolaborasi. Ini adalah kunci untuk membuka banyak pintu kesempatan yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya. Membangun hubungan yang kuat dengan orang lain bisa memberi kita dukungan, bimbingan, dan peluang yang tak ternilai. Ketika kita memiliki jaringan yang luas, kita bisa mendapatkan perspektif baru dan ide-ide segar yang dapat membantu kita dalam berbagai situasi. Terhubung dengan orang lain di bidang yang sama, memberi kita akses ke pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya baru. Hadiri acara industri, aktif di media sosial, dan jangan ragu untuk memulai percakapan dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Bergabunglah dengan organisasi profesional. Ini adalah cara yang bagus untuk tetap terinformasi tentang tren terbaru di industri kita
dan untuk bertemu dengan orang-orang yang dapat menjadi mitra atau kolaborator di masa depan. Carilah peluang mentorship, baik sebagai mentor maupun mentee. Mentorship dapat memberikan wawasan yang berharga dan membantu kita tumbuh secara profesional. Jaringan bukan hanya tentang apa yang bisa kita dapatkan, tapi juga tentang apa yang bisa kita berikan. Ketika kita berbagi pengetahuan dan sumber daya kita membangun reputasi sebagai seseorang yang dapat diandalkan dan dihormati. Bagikan pengetahuan dan keahlian kita dengan orang lain. Ini tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memperkuat posisi kita sebagai pemimpin pemikiran di bidang kita. Jaringan adalah tentang membangun hubungan yang berarti dan saling menguntungkan. Hubungan ini bisa menjadi fondasi yang kuat untuk kolaborasi di masa depan. Dengan memelihara jaringan yang kuat, kita akan lebih siap untuk beradaptasi dengan perkembangan baru. Dunia bisnis selalu berubah, dan memiliki jaringan yang solid dapat membantu kita tetap relevan dan kompetitif. Jaringan yang kuat membantu kita mengatasi tantangan dan mencapai kesuksesan. Ketika kita menghadapi hambatan, kita bisa mengandalkan jaringan kita untuk mendapatkan dukungan dan solusi. Dengan demikian, membangun dan memelihara jaringan yang kuat adalah investasi yang sangat berharga untuk kesuksesan jangka panjang kita. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari hubungan yang baik dan kolaborasi yang efektif. Hal penting lainnya adalah fleksibilitas dan keterbukaan terhadap inovasi. Dalam dunia bisnis yang terus berubah, kemampuan untuk beradaptasi dan menerima ide-ide baru sangatlah krusial. Mereka yang kaku dalam berpikir akan tertinggal dalam dunia yang berkembang pesat ini. Ketidakmampuan untuk berubah dan berinovasi dapat menyebabkan stagnasi dan bahkan kemunduran. Seperti pohon bambu yang lentur diterpa angin, kita juga harus fleksibel untuk bertahan dan berkembang. Fleksibilitas memungkinkan kita untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru dan menemukan solusi kreatif untuk tantangan yang kita hadapi. Bersiaplah untuk melepaskan cara-cara lama dan terbuka untuk mencoba hal baru. Ini mungkin berarti meninggalkan metode yang sudah usang dan mengadopsi teknologi terbaru atau pendekatan yang lebih efisien. Jangan takut mempertanyakan asumsi kita, dan teruslah haus akan pengetahuan. Dengan terus belajar dan mencari informasi baru, kita dapat tetap relevan dan kompetitif. Keluarlah dari zona nyaman dan jadikan kegagalan sebagai pelajaran berharga. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh, serta memperbaiki diri untuk masa depan. Bergaullah dengan orang-orang yang mendukung pertumbuhan dan perubahan kita. Lingkungan yang positif dan mendukung dapat memotivasi kita untuk terus berkembang dan berinovasi. Fleksibilitas dan inovasi bukan hanya tentang beradaptasi dengan perubahan. Ini juga tentang menjadi agen perubahan. Dengan menjadi proaktif dan mencari cara-cara baru untuk meningkatkan diri dan bisnis kita dapat memimpin perubahan daripada hanya mengikutinya. Dengan merangkul perubahan, kita dapat membentuk masa depan kita sendiri. Ini memberi kita kendali lebih besar atas arah yang kita tuju, dan memungkinkan kita untuk menciptakan peluang baru. Jadilah fleksibel dan terbuka terhadap inovasi untuk sukses dalam dunia yang terus berubah. Dengan sikap ini, kita tidak hanya akan bertahan, tetapi juga akan berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Langkah terakhir adalah memantau dan mengevaluasi kemajuan kita. Melacak kemajuan membantu kita tetap di jalur yang benar. Tetapkan tujuan yang jelas dan identifikasi indikator kinerja utama, KPI. Tinjau kemajuan kita secara teratur dan mintalah umpan balik dari orang lain. Bersikaplah fleksibel dan bersedia untuk menyesuaikan rencana jika diperlukan. Memantau dan mengevaluasi kemajuan adalah proses yang berkelanjutan. Dengan melacak kemajuan, kita dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Pastikan kita mencapai tujuan yang diinginkan dalam dunia yang terus berubah. Proaktif dalam melacak kemajuan membantu kita mengatasi hambatan. Evaluasi kemajuan kita untuk mencapai kesuksesan. Sambut masa depan dengan percaya diri. Beradaptasi dengan perkembangan saat ini membutuhkan kombinasi pola pikir, pengetahuan, keterampilan, dan fleksibilitas. Dengan menerima perubahan, tetap terinformasi, mengembangkan keterampilan baru, membangun jaringan, terbuka terhadap inovasi, dan mengevaluasi kemajuan, kita dapat mengubah tantangan menjadi peluang. Sambut perubahan di masa depan dengan percaya diri, dan teruslah melangkah maju. Jangan lupa subscribe, like, komen,
dan shed siro iniued sa komunitas o Randa.